Seorang poluan membunuh suaminya karena utang judi online. Di kasus yang lain, oknum anggota TNI bunuh diri karena utang judi online. Nah, sementara baru-baru ini pejabat di Komdiji ditangkap karena yang mana ia seharusnya meregulasi terkait larangan judi online justru terkesan dalam tanda kutip mengizinkan atau melakukan pembiaran. Ini yang kemudian kita sebut sebagai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah yang tentunya sebenarnya harus bertugas untuk memberantas praktik judi online. Nah, judi online ini di beberapa masyarakat itu dianggap hanya sekedar hiburan. Padahal faktanya ada unsur psikologis yang membuat kita terjebak lebih dalam sehingga kita tidak dapat mengendalikan kebiasaan judi online tersebut. Nah, apakah para pelaku judi online ini merasa dapat mengontrol seluruh upayanya dalam bermain judi online? Padahal kenyataannya perusahaan judi, dalam hal ini bandar judi, menggunakan trik-trik psikologi dan algoritma untuk mengontrol perjudian kita. Nah, inilah yang dibahas dalam Psikologi Hukum Cyber, salah satu bab di buku yang kami tulis yang berjudul Psikologi Hukum. Mari kita bahas. Nah, di dalam buku ini saya menjelaskan bahwa di setiap departemen ilmu hukum itu kita akan bagi setiap subjeknya. Dalam hal ini di Departemen Hukum Cyber atau yang kami sebut sebagai Psikologi Hukum Cyber terdapat 3 aktor utama, yaitu pengguna, dalam hal ini pelaku judi online. Yang kedua adalah perusahaan teknologi, dalam hal ini bandar judi online, dan pemerintah, dalam hal ini Komdiji dan aparat penegak hukum lainnya. Itulah 3 subjek yang berperan dalam Psikologi Hukum Cyber, khususnya berkaitan dengan praktik judi online. Nah, di dalam buku ini saya menyertakan bahwa di dalam penegakan hukum selalu ada bias kognitif atau jalan pintas mental untuk buru-buru baik itu membiarkan atau justru menyelesaikan sebuah kasus. Nah, di dalam buku ini saya menyertakan setiap bias kognitif yang ada di baik itu disiplin ilmu hukum tertentu ataupun di subjek hukumnya. Misalnya kalau kita berbicara psikologi hukum cyber, maka subjek utamanya adalah tentunya adalah pengguna dari cyber itu, atau kalau kita berbicara kasus judi online adalah pelaku judi online. Nah, pengguna internet selalu merasa bahwa ia dapat mengontrol seluruh praktik internetnya, termasuk praktik judi online. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai bias ilusi kontrol. Kita menganggap bahwa data-data pribadi kita, pengalaman internet kita, itu dapat kita kendalikan. Padahal semuanya dikendalikan oleh platform teknologi sebagai pengendali data pribadi kita. Dalam hal ini, kalau kita berbicara kasus judi online, maka algoritma yang dirancang oleh bandar judi itu justru yang mengontrol pengalaman bermain judi setiap pelaku judi online. Sementara di sisi lain, terdapat pula bias kognitif oleh bandar judi atau perusahaan teknologi bandar judi. Dalam hal ini, bias kognitifnya adalah bias keuntungan, di mana perusahaan dalam hal ini bandar judi itu akan memprioritaskan keuntungan komersial sebanyak mungkin dengan mengesampingkan etika dan privasi data setiap konsumennya. Nah, inilah bias utama di dalam platform teknologi bandar judi. Adapun bias kognitif pada pemerintah yang bertugas meregulasi seluruh praktik dalam pengalaman internet kita, termasuk misalnya pengalaman judi online, maka biasnya adalah bias oportunis. Bias oportunis itu kondisi di mana ketika pemerintah yang ingin terpilih kembali atau ingin mengamankan posisi politiknya seringkali mengesampingkan dampak jangka panjang dan berlaku ke banyak orang, yaitu kepentingan rakyat, demi kepentingan diri dan kelompok dan demi keuntungan jangka pendek. Inilah yang disebut sebagai bias oportunis pemerintah. Nah, mari kita masuk ke dalam pertemuan dari bias-bias kognitif tersebut jika diterapkan di dalam konteks judi online. Misalnya, bias ilusi kontrol yang ada di dalam pengguna judi online dan ketika berkolusi atau bertemu dengan bias keuntungan perusahaan bandar judi, maka akan menciptakan perbuatan pidana, gangguan mental, atau bahkan upaya bunuh diri. Nah, ketika pengguna merasa bahwa dia dapat mengendalikan seluruh pengalaman berjudinya, maka itu bias ilusi kontrol. Dan ketika bertemu dengan bias keuntungan, misalnya bandar judi yang ingin mengeksploitasi seluruh pengalaman pengguna, maka itu disebut sebagai bias keuntungan. Dan ketika keduanya itu bertemu,
maka yang terjadi pidana gangguan mental dan bunuh diri. Misalnya contoh kasus Polwan yang tadi kita sebutkan di awal, membakar suaminya di Mojokerto pada Juni 2024. Misalnya pula kasus bunuh diri oknum anggota TNI karena utang judi online juga di tahun yang sama 2024. Dan yang terbaru adalah penangkapan 23 tersangka judi online. Bahkan ada beberapa yang satu keluarga ditangkap karena upaya mereka dalam melakukan judi online. Nah, sementara ketika bias ilusi kontrol dari pengguna judi online bertemu dengan bias oportunisme pemerintah, maka terjadi normalisasi judi online. Misalnya ketika pemerintah merasa bahwa promosi yang dilakukan oleh sebagian artis itu merupakan promosi game online bukan judi online, itu merupakan normalisasi, itu pembiaran. Di sisi lain, masyarakat yang menganggap bahwa judi online adalah hiburan, maka praktik terhadap judi online yang sebenarnya merupakan pidana yang sangat membahayakan justru dinormalisasi. Adapun yang paling berbahaya adalah pertemuan bias kognitif dari pemerintah, dalam hal ini bias oportunis, dan bias keuntungan dari bandar judi. Kenapa? Karena bias oportunisme pemerintah, dalam hal ini pejabat terkait, akan memanfaatkan posisinya untuk memberikan keuntungan tertentu bagi pihak bandar judi yang ingin diamankan dalam tanda kutip bandar judinya. Dan kemudian di sisi lain bandar judi akan memberikan suapan atau komisi tertentu kepada pemerintah yang berhasil mengamankan perusahaan bandar judi tersebut. Nah, misalnya contoh kasus yang paling terbaru adalah penangkapan pejabat Komdigi atau Kementerian Komunikasi Digital terkait judi online yang sekarang sudah sampai ke tahap di mana mantan staf khusus dari menteri sebelumnya itu juga telah ditangkap. Nah, ketika pidana terjadi, pembiaran atau korupsi terjadi, dan normalisasi judi terjadi, inilah yang kemudian disebut sebagai disfungsi hukum cyber, khususnya ketika kita berbicara judi online. Ini akan menjadi semakin sulit karena ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum cyber, misalnya yurisdiksi internasional. Kita tidak akan mungkin bisa menutup bandar judi yang berada di luar negeri, misalnya di Filipina, di Myanmar, yang selalu menjadi server dari judi online di Indonesia. Pelacakan pelanggarannya juga merupakan tantangan tersendiri, dan tentunya penegakan hukum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di internal kementerian kita pun ternyata ada oknum-oknum yang mengamankan praktik judi online tersebut. Nah, inilah bagan yang kemudian saya sajikan di teman-teman terkait relasi antara pelaku judi online yang mengalami bias ilusi kontrol, bandar judol yang mengalami bias keuntungan, dan kemudian pemerintah yang mengalami bias oportunisme. Nah, teman-teman bisa mempelajari ini untuk menghindari bahaya dari praktik judi online. Nah, adapun sebagai kesimpulan, yaitu dalam tugas kita misalnya sebagai warga negara, masyarakat, kita harus meningkatkan literasi digital terkait bahaya dari praktik judi online. Misalnya di pemerintah harus menerapkan regulasi ketat untuk betul-betul melarang seluruh praktik judi online, baik yang ada di Indonesia maupun penetrasi yang berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus melakukan transparansi dalam penegakan hukum cyber terkait judi online tersebut. Sekiranya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.